Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Mawarni dengan NIM 180240505, kelas 7A Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Hukum dan Politik Agraria dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi hukum dan politik agraria. Definisi politik dan hukum agraria. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama menurut Aristoteles, sedangkan hukum agraria adalah bagian dari hukum tata usaha negara karena mengkaji hubungan-hubungan antara orang, bumi, air, dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang bertugas mengurus masalah agraria. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan perbedaan hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Hukum adat adalah keseluruhan hukum dan kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat, sedangkan hukum agraria barat adalah keseluruhan dari hukum agraria yang bersumber pada hukum beradat barat yang memberikan peraturan bagi sebagian kecil tahap tetapi bernilai tinggi. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan dan jelaskan 4 ciri pokok politik hukum agraria pada masa kolonial. Yang pertama, prinsip dominasi terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Yang kedua, eksploitasi kekayaan tahan jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Yang ketiga, diskriminasi dampak pada penjajah menganggap lebih superior dibandingkan dengan penduduk pribumi. Yang keempat, dependensi masyarakat jajahan terhadap penjajah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Sebutkan dan jelaskan 4 hak-hak atas tanah barat. Yang pertama, hak eigendom merupakan hak milik dalam peraturan tanah barat. Yang kedua, hak epraj merupakan hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Yang ketiga, hak opsal merupakan hak numpang karang, yaitu hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. Yang keempat, hak gebruik merupakan salah satu jenis dari hak eigendom. Pertanyaan nomor 5. Sebutkan dan jelaskan 4 hak atas tanah barat. Pertanyaan nomor 5. Sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah yang Anda ketahui. Yang pertama, hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Yang kedua, hak guna usaha atau HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Yang ketiga, hak guna bangunan HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang keempat, hak sewa untuk bangunan. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Yang kelima, hak individual
atas tanah yang bersifat sekunder. H.M. Arba dalam buku yang sama menerangkan bahwa hak sekunder adalah hak yang mengandung sifat yang bertentangan dengan undang-undang karena mengandung unsur pemerasan dan penindasan, sehingga diusahakan hapusnya dalam waktu singkat. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Jelaskan definisi pengadaan tanah dan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah tersebut, serta sebutkan 3 contoh objek apa saja yang termaksud dalam kepentingan umum. Definisi pengadaan tanah dan kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah dan 3 objek yang termasuk pengadaan tanah adalah kegiatan penyedia tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Konflik agraria di Indonesia masih saja terus berlangsung, bahkan semakin meningkat. Jelaskan menurut pendapat Anda penyebab terjadinya konflik agraria tersebut. Menurut saya, konflik agraria terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya lahan. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian atau kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam (SDA). Kemudian contoh konflik agraria dan solusinya. Penyebab konflik yaitu sewa tanah tidak sesuai perjanjian awal. Pemicu terjadinya konflik yaitu perusahaan melakukan cara-cara kekerasan terhadap warga untuk menguasai tanah. Penyelesaian konflik dilakukan antara perusahaan, warga 3 desa, dan pemerintah desa melalui perundingan. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan keterkaitan antara reforma agraria atau reformasi pertanahan dalam kesejahteraan petani. Karena reforma agraria menjadi satu-satunya solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil atau restrukturisasi dalam hal pemilik tanah, penguasaan tanah, dan pemanfaatan atau penggunaan sumber-sumber agraria, yang mana diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilik tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.